Terima kasih Pak William, juga Cecil. Terima kasih semua keluarga besar BMC New. Yap, sesuai dengan tema gereja kita, bulan ini adalah life balance atau hidup yang seimbang. Kehidupan yang seimbang. Kita baca dulu di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus berkata, dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, bukan hanya pertandingan yang baik, tapi mencapai garis akhir, dan berhasil memelihara iman sampai akhir. Ini luar biasa ya, padahal dia menulis ini sebelum dia mati. Dan terbukti yang dia katakan benar, karena dia tidak menolak Yesus, sekalipun dia harus mati, dianiaya atau dipersekusi. Nah, kehidupan yang seimbang. Kita itu jadi orang Kristen, saya sering ya dulu khotbah tentang kita itu jadi orang Kristen, jangan ngeroh, jangan apa ya, jangan terbang ngawang. Ngawang itu nggak di langit, juga nggak di bumi, tapi kakinya itu terbangnya nggak jelas. Tapi hidup kita itu seimbang. Karena kita tahu kita masih hidup di dunia, kita masih menginjak bumi, sehingga kita harus mengerti tentang keseimbangan di dalam kehidupan. Kita harus tahu tentang bentar ya, antara iman dan fakta. Kita tidak boleh menghilangkan salah satu. Kita harus tahu iman, tapi kita juga tahu fakta. Kita harus tahu akal sehat, kita juga tahu arti mujizat. Kita harus tahu tentang hikmat dari Tuhan, kita juga harus tahu tentang hikmat dari pengalaman hidup. Nah, karena seringkali waktu kita menjadi orang Kristen, kita itu jadi error, kita itu jadi tidak seimbang. Yang tadinya kayak zaman dulu ya, misalnya yang tadinya orang itu bekerja dengan baik, dia bekerja itu sangat profesional, tapi waktu melayani, waktu dia mulai bertobat, dia sedikit-sedikit bicara tentang urapan. Dia akhirnya menjadi pasif karena dia berpikir semua pekerjaan itu dari urapan Tuhan. Sehingga dia nggak profesional berharap segala sesuatu dari urapan. Ada orang-orang yang tadinya itu sangat luar biasa belajar, tetapi begitu dia mulai ikut Tuhan, menjadi orang Kristen, dia akhirnya selalu berharap saya nggak perlu belajar karena Tuhan memberi kita hikmat dan sebagainya. Makanya akhirnya banyak orang Kristen yang hidupnya gagal, yang hidupnya itu berantakan, yang hidupnya itu aneh-aneh. Nah, makanya selalu kita itu tahu bahwa di dalam hidup ada yang namanya fakta, ada yang namanya iman. Ada yang namanya mujizat, ada yang namanya akal sehat. Karena ada banyak hal, Tuhan itu nggak melakukan mujizat dalam hidup kita, tetapi Tuhan mau kita memakai akal sehat. Kayak sekarang, saya batuk, ya kan? Batuk, ya ada hal yang membutuhkan mujizat kalau misalnya semua obat tidak bisa menangani. Tapi ada akal sehat. Akal sehat tahu apa sih yang menyebabkan saya batuk, ya kan? Apa yang menjadi pemicunya. Nah, salah satu yaitu kan saya selalu bilang kalau kena angin terus karena beberapa hari ini saya itu naik pesawat terus saudara dan banyak delay-nya di udara. Jadi itu kena angin, kena ini kecapean, jadi batuk terus. Seharusnya saya pakai sial. Nah, ini pakai akal sehat. Nah, kemudian kita ngerti tentang hikmat itu nggak semua dari Tuhan turun, dari surga Tuhan kasih hikmat. Tetapi banyak hikmat itu bagaimana Tuhan mengizinkan kita punya pengalaman. Pengalaman juga menjadi hikmat dan kita belajar dari pengalaman orang lain itu juga hikmat. Sehingga hidup kita itu seimbang. Nah, keseimbangan di dalam kehidupan, hidup yang seimbang di dalam Alkitab itu selalu berbicara dua sisi. Selalu berbicara tentang kita sebagai manusia yang hidup di bumi dan kita sebagai warga negara kerajaan Allah.
Selalu ada dua sisi yang Tuhan ajarkan supaya hidup kita seimbang. Saya pernah menyampaikan bahwa hidup itu, yang pertama, bagaimana kita menjadi seimbang. Yang pertama kita harus tahu bahwa antara sorga dan bumi harus seimbang. Yang artinya, kita baca di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya ada banyak ajaran-ajaran, bukan di Kristen ya, yang diajar itu selalu cuma tentang surga saja, tentang nanti di akhirat saja. Sehingga akhirnya mereka menjadi kaum yang bodoh, kaum primitif. Karena yang mereka bicarain itu nanti ke surga, nanti dapat hidayah, soalnya semuanya ke sana ya kan, kayak teman-teman kita. Akhirnya mereka semua itu jadi primitif, saudara. Kayak kapan hari ada anak-anak ya sekolah ya di seberang sana ya, tahu maksud saya, kita nggak boleh belak-belakan. Mereka sekolah di sana untuk belajar agama, tetapi kemudian disuruh ngecor ya kan, disuruh ngecor itu tingkat tinggi, saudara, umur-umur 13 tahun, dia ada yang jatuh diamputasi tangan dan kakinya, saudara. Dan mereka berkata, guru-guru pengajarnya, yaitu supaya mereka dapat hidayah, gitu loh. Supaya mereka dapat hidayah. Jadi artinya, ya enggak apa-apa, mereka cacat itu untuk Tuhan, dan sebagainya. Nah, ini loh, yang membuat orang menjadi primitif, gitu loh, menjadi bodoh. Padahal kalau orang dunia nih, lebih pintar jadinya. Karena orang dunia tahu arti safety. Mereka tahu arti mereka itu nggak cuma diajar ngecor, tapi mereka tahu diajar bagaimana supaya selamat. Mereka diajar cara membangun yang aman, sehingga nggak ambrol. Makanya kapan hari ada yang mati. Karena mereka disuruh ngecor. Anak-anak 13 tahun, saudara. Disuruh ngecor. Kalau saudara lihat itu videonya, itu tingkatnya tinggi, cuma berdiri di bambu-bambu. Dan orang yang protes dianggap tidak cinta Tuhan. Nah, ini karena tidak seimbang. Ini yang namanya melayang. Makanya menjadi orang-orang yang primitif. Makanya banyak orang akhirnya dulu anti agama, lebih baik ateis karena otak ini dipakai, nggak aneh. Nah, tapi kalau jadi orang Kristen, otak tetap dipakai. Maka saya dulu selalu mengatakan, kalau kita tidak perlu otak, otak kita itu perlu diambil sama Tuhan. Gak usah pakai pikiran, gak usah pakai akal sehat. Semuanya ngeroh, semuanya mendengar suara Tuhan. Nah, kita mendengar suara Tuhan, tetapi Tuhan lebih suka nggak cuma dengar suara Tuhan, tetapi cara pikir kita itu sudah serupa dengan pikiran Kristus. Kayak Yusuf. Yusuf itu waktu dia dibuang dengan saudara-saudaranya, dijual. Terus dia tahu, dia nggak tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Tuhan nggak berbicara kepada dia, ampunilah saudara-saudaramu. Nggak ada suara Tuhan. Tapi karena cara pikirnya sudah sepikir dengan Tuhan, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Waktu dia digoda oleh Tante Potifar, tidak ada suara Tuhan, jangan berzina, larilah, nggak ada suara Tuhan. Tetapi dia punya akal sehat. Akal sehat dia sudah sepikir, sudah selaras dengan pikiran Tuhan. Nah ini, jadi Tuhan nggak usah bicara, dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Nah orang Kristen itu kita bersyukur ya, kita diajar harus seimbang antara bumi dan surga. Kita tahu, kita menjaga hidup kita supaya kita nanti selamat sampai garis akhir. Tetapi kita juga tahu tugas kita di bumi adalah membawa surga turun ke bumi. Maka tadi dikatakan, diajar Tuhan berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya kita tahu bahwa hidup kita harus membawa surga di bumi. Makanya di dalam Markus 7 ayat 37 berkata begini. Markus 7 ayat 37 berkata begini. Mereka takjub dan tercengang. Ini berbicara tentang Yesus. Dan berkata, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata.
Waktu Yesus di bumi, fokus Yesus bukan bagaimana ke surga. Fokus dia tahu dia diselamatkan. Karena dia Allah ya, tapi dia mau menggambarkan tentang kita. Kita tahu karena darah Yesus kita diselamatkan. Titik. Maka hidup kita sekarang fokusnya bagaimana menjadi berkat. Makanya Yesus dikatakan, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Semua orang tercengang, semua jadi baik pada waktu ada Yesus. Dikatakan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kenapa? Karena fokus Yesus adalah melakukan kehendak Bapaknya di bumi. Maka di dalam hidup kita nggak cuma fokus bagaimana kita harus selamat sampai akhir, tetapi fokus kita melakukan kehendak Bapa yang ada di bumi, yaitu menjadi berkat. Nah, itu yang menjadi kita seimbang. Makanya kayak tadi, mau bangun, mau ini, ya tetap harus ada skillnya, ya tetap harus ada safety-nya, harus tahu bagaimana membangun yang benar. Makanya mereka kemudian membangun, asal membangun sampai berapa tingkat, saudara itu tinggi, ambrol lah yang membangun anak-anak nomor ayat orang-orang 13 tahun. Mereka cuma berkata, oh nanti sombayanglah ini, dan mereka semuanya banyak yang mati, anak-anak kecil. Nah, inilah primitif. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kita diselamatkan karena Tuhan Yesus, tetapi ada keseimbangan. Karena ada dua ayat firman Tuhan, diselamatkan karena iman dan diselamatkan karena jadi pelaku firman. Banyak orang Kristen cuma berpikir kita diselamatkan hanya karena iman. Enggak, Alkitab enggak ngomong begitu. Memang ada ayat berkata begitu, tapi ada firman Tuhan yang lain yang menyatakan kita diselamatkan karena jadi pelaku firman. Makanya banyak berkata gini, kalau kita diselamatkan karena perbuatan, berarti ngapain ada darah Yesus? Duh, karena memang Tuhan itu mengajar kamu sekarang sudah diselamatkan, maka kamu harus menghasilkan buah. Makanya ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Benar. Itu bukan hasil usahamu. Benar. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yes. Tapi ada ayat firman Tuhan yang lain di dalam Matius 7 ayat 21 yang berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kalau kita itu tidak seimbang di dalam membaca Alkitab, kita hanya melihat salah satu sisi, saudara akan menjadi kecewa. Karena saudara akan tersesat tanpa sadar, kita akan menjadi orang yang salah berpikir, salah persepsi, sehingga kita menjadi kecewa. Loh, katanya kita diselamatkan hanya karena iman. Tapi kan ada firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu apa maksudnya kita diselamatkan hanya karena iman? Gini loh saudara, kita itu di dalam berbuat baik, firman Tuhan katakan perbuatan baikmu itu seperti kain kotor. Tetap itu sebuah kenajisan karena hatimu itu memang sudah najis. Sekalipun kamu berbuat baik, tapi pikiran kita, hati kita banyak itu yang kotor. Tapi bukan berarti sengaja terus berbuat jahat, nggak hidup di dalam pertobatan. Jadi keseimbangan artinya kita mulai tahu. Saya ini diselamatkan karena anugerah. Dulu aku nggak percaya Yesus. Sekarang aku menjadi percaya dan menjadi anak Tuhan. Tapi Alkitab juga berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang artinya hidup di dalam pertobatan. Makanya firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bahkan di situ ayatnya berkata, aku telah melakukan mujizat demi namamu. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau.
Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini yang membuat kita jadi seimbang. Makanya Paulus itu ngerti. Paulus itu tahu dia ini diselamatkan karena anugerah. Karena dulu dia seorang pembunuh. Dia banyak menjebloskan orang Kristen ke penjara. Dia banyak membunuh orang yang tidak bersalah. Itu diakui oleh dia. Dan ternyata Tuhan menyelamatkan dia. Sehingga dia tahu dia diselamatkan hanya karena anugerah. Tapi bukan berarti dia kemudian tidak hidup dalam pertobatan, terus membunuh, terus enggak kan. Dia langsung bertobat. Bahkan sejak itu dia berani mati untuk Yesus. Bahkan dia harus dianiaya demi imannya. Kalau bukan karena kita diselamatkan karena melakukan kehendak Bapakku di surga, maka Paulus nggak perlu nginjil. Maka Paulus nggak perlu harus mati dianiaya. Jadi aja orang Kristen kan diselamatkan karena iman, setelah itu bersembunyi aja, diam-diam di rumah. Kalau ada yang tanya apakah di sini ada orang Kristen, orang lain kan nggak tahu saya Kristen. Nah, nah, di sini kita tahu ketidakseimbangan pada waktu kita tahu firman Tuhan membuat kita menjadi salah paham. Akhirnya kita tidak beroleh keselamatan. Akhirnya kita menjadi kecewa. Makanya ada banyak anak Tuhan yang kaget, yang dibawa Tuhan ke neraka. Karena ternyata banyak pendeta dan orang Kristen di sana. Tapi bukan berarti orang agama lain masuk surga ya, enggak, karena mereka menolak Yesus. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang ke neraka waktu mereka melihat banyak pendeta dan orang Kristen ada di sana. Betapa kagetnya mereka. Karena mereka yang mereka tahu kita diselamatkan hanya karena iman. Padahal Alkitab selalu berkata bertobatlah, bertobatlah yang artinya hidup kita terus harus disucikan, harus terus semakin hari semakin benar. Dan kebanyakan yang ada di surga, mereka yang menyimpan kepahitan. Makanya orang Kristen kalau nggak baca Alkitab dengan seimbang, dengan utuh, mereka salah paham. Aku diselamatkan hanya karena iman. Aku nggak mau mengampuni. Aku tetap mau berbuat jahat. Orang-orang yang terus berbuat jahat tidak bertobat. Terus KDRT tidak mau bertobat. Tempelengin istri, menghajar istri. Nggak ngasih makan istri. Nggak ngasih makan anak. Mereka pikir mereka tetap selamat. Enggak, Tuhan tidak akan menyelamatkan orang yang tidak mau bertobat. Nah, makanya kita harus tahu tentang keseimbangan. Kita harus tahu kita diselamatkan karena iman, tetapi kita juga diselamatkan oleh karena melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang ketiga, di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti bahwa kita itu dilindungi oleh Tuhan. Yes, kita dilindungi Tuhan. Amin. Tapi kita juga dilindungi oleh hikmat. Makanya kenapa kita nggak boleh bodoh? Kita dilindungi oleh Tuhan, ya. Tapi Tuhan juga berkata kita dilindungi oleh hikmat. Kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya, ia akan menjaga nyawamu. Benar. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itulah perlindunganmu. Makanya kamu berdoa. Tuhan yang akan menjaga kamu. Benar. Tuhan yang akan menuntun kamu. Tuhan yang memberikan kamu keselamatan. Tuhan mengirimkan malaikat bala tentaranya kemanapun kamu pergi. Sehingga kamu selamat. Benar. Tapi ayat Alkitab gak cuma ini. Karena di dalam Amsal 2 ayat 11 berkata, kebijaksanaan akan menjaga engkau dan pengertian akan memelihara kamu. Di dalam terjemahan JNT dikatakan, your insight and understanding will protect you. Wawasan dan pemahamanmu akan melindungi kamu. Ternyata yang melindungi kita nggak cuma Tuhan. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Kalau saya yang ngomong berarti saya sesat.
Ini Alkitab yang ngomong. Kamu itu dilindungi oleh karena kamu punya pengertian. Kamu dilindungi karena kamu bijaksana. Kamu dilindungi karena kamu punya hikmat. Makanya di kitab di Amsal ini ya, kalau di dalam terjemahan isi Bible-nya dikatakan, pikiran baikmu dan hal-hal yang kamu pahami akan membantumu. Mereka atau pengetahuan itu akan menjadi seperti seorang yang mengawasi kamu dan membuat kamu tetap aman. Artinya, kamu juga harus punya pengalaman. Makanya kenapa Tuhan itu menciptakan manusia cerdas. Makanya kenapa setiap kali kita tanya Tuhan, kadang Tuhan tidak bicara karena Tuhan sedang mau membangkitkan cara pikir yang sehat. Makanya Alkitab berkata bahwa jadilah engkau perbarui cara pikirmu. Alkitab berkata biarlah kamu menaruh pikiran dan perasaanmu selaras dengan pikiran Yesus. Yesus itu berhikmat, Yesus itu cerdas. Kamu harus tahu memakai pikiranmu, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan berkata bahwa hikmatmu, pengetahuanmu juga menyelamatkan kamu. Banyak orang di Indonesia itu gampang dibodohin karena mereka nggak tahu. Lo banyak lo di sini orang-orang itu yang dipinjam KTP-nya, saudara. Namanya orang-orang desa dipinjam KTP-nya, ya dikasihkan. Terus saya pinjam dulu ya. Buat apa ya? Buat keperluan kasih KTP-nya. Ternyata dipakai orang, dipakai para orang-orang pejabat atau orang bukan pejabat lah, orang-orang kaya. Beli Ferrari, beli ini, beli itu. Tiba-tiba di rumahnya ditagih tukang pajak sekian M karena nunggak pajak lama. Sekian ratus juta lah, bukan M, 100 juta. Padahal dia sepeda motor aja nggak punya. Kenapa? Mereka nggak punya pengetahuan bahwa KTP mereka itu sangat penting, itu sangat bahaya kalau ada dipegang orang lain. Nah, makanya Tuhan berkata, kamu berdoa, tetapi kamu juga harus membangun kecerdasan. Karena kalau kamu cerdas, kamu bijaksana, maka kamu selamat. Ada banyak orang berdoa, tetapi menjadi orang itu, dia itu nggak pernah belajar dari kesalahan, makanya nggak bijak. Dia tidak bijaksana. Itu sebabnya ada orang misalnya pelayanan aja. Pelayanan itu bisa 7 hari di gereja. Dulu ada ya orang-orang itu ya. 7 hari di gereja. Pagi latihan tamborin, siang latihan nyanyi, malamnya komsel misalnya. Besoknya ada acara lagi, Bible study. Malamnya ada cari latihan lagi nari. Besoknya lagi penginjilan. Malamnya doa syafaat. Ini terus sampai suaminya bilang, udah kamu tinggal di gereja aja. Cekcok terus. Tapi dia merasa nggak salah. Suamiku ini nggak rohani. Dia melarang aku pelayanan. Padahal kan aku melayani Tuhan. Loh, kamu melayani Tuhan tapi kamu nggak bijaksana. Makanya hidupnya berantakan. Padahal merasa benar. Padahal salah. Karena hidup itu seimbang. Kamu itu bukan kecuali kayak Paulus. Paulus itu nggak menikah. Paulus nggak punya anak. Dia mau kemana saja bebas. Tidak ada yang menekan. Tidak ada yang menghalangi dia. Karena dia tidak punya tanggung jawab apa-apa selain tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kalau punya keluarga, nah ini loh namanya seimbang. Makanya banyak orang berantakan bukan karena kurang doa, tapi tidak bijaksana. Yang keempat, percaya kepada Tuhan dan percaya kepada diri sendiri. Di dalam Lukas 1 ayat 37. Sorry, orang Kristen kan selalu berkata, kita harus percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan berbicara, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar. Tapi di Markus 9 ayat 23 berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi dua-duanya harus jalan. Kamu nggak bisa cuma berpercaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau kamu tidak percaya pada dirimu, maka kamu tidak akan jadi apa-apa. Contoh, kalau kita percaya bahwa usahaku itu kalau saya diberikan Tuhan usaha, pasti berhasil.
Tapi setiap kali kamu mau melakukan, kamu tidak yakin dengan dirimu, maka kamu tidak akan pernah berhasil. Makanya banyak orang dunia kenapa berhasil padahal nggak percaya sama Tuhan. Karena mereka percaya mereka pasti bisa. Karena Alkitab itu ngomong begitu. Loh, orang dunia itu sampai mereka makanya ada motivator kan. Selama kamu percaya kepada dirimu, kamu bisa. Kalau kamu berkata bahwa kamu bisa, kalau sekarang belum bisa, kamu berkatakan, jangan pernah berkata pada dirimu, aku nggak bisa. Tapi aku belum belajar, tapi pasti bisa. Aku akan mempelajari sesuatu karena aku pasti berhasil. Kok mereka berhasil ya orang dunia? Karena Alkitab sudah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia mengejar dan mewujudkan apa yang dia percaya bisa dia kerjakan. Lihat teknologi. Itu lahir dari orang-orang yang percaya bahwa dia bisa mewujudkan impiannya. Gedung-gedung pencakar langit itu dibangun oleh orang yang percaya bahwa dia bisa membangunnya. Dia bisa dengan teknologi, dengan pengetahuannya. Dia tahu bagaimana membangun. Dia tahu dia bisa berhasil dan berhasil. Makanya orang Kristen yang cuma percaya bagi Allah tidak mustahil, itu sudah benar, tapi kurang lengkap. Makanya kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, maka kamu menjadi orang yang berani melangkah. Kamu akan berani mewujudkan. Oh, saya kepingin, kayak tergerak untuk punya usaha. Satu, aku percaya. Firman Tuhan berkata, orang Tuhan membuat apa saja yang aku lakukan berhasil. Sehingga aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang artinya pintu tertutup bisa Tuhan buka. Kecurangan-kecurangan orang Tuhan bisa ubah menjadi keuntungan. Itu karena Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan apa? Engkau langsung mengerjakan. Dengan berani, dengan percaya. Nah, kemudian yang kelima. Cerdik dan tulus. Makanya selalu dua, cerdik dan tulus, ya kan? Dua, cerdik dan tulus, bukan cuma atau cuma tulus, tapi cerdik dan tulus. Makanya di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa Tuhan berkata kamu harus cerdik? Karena kamu masih di bumi. Selama di bumi, yang kita hadapi itu banyak serigala. Makanya kalau di terjemahan isi Bible, itu kalau Bapak Ibu baca, nggak ada di PowerPoint, dikatakan, dengarlah baik-baik, aku mengirim kamu ke orang-orang yang ingin membunuhmu. Kamu akan menjadi seperti domba, kamu harus menjadi seperti domba di antara binatang buas. Kamu harus memperhatikan dengan hati-hati, seperti yang dilakukan seperti yang dilakukan ular. Tapi kamu juga harus tulus seperti burung merpati. Dikatakan, aku mengirim kamu ke tengah-tengah orang yang ingin membunuhmu. Kamu seperti domba di antara binatang buas. Makanya Tuhan ajar kamu cerdik. Makanya dikatakan politik itu jahat. Iya, ya ada yang jahat itu sampai melakukan segala cara itu jahat ya. Tetapi ada yang berkata orang itu sekalipun sebaik-baiknya orang itu, tetapi namanya politik. Iya, karena politik itu perang. Makanya sekarang ada anak Tuhan, namanya Bu Sherry. Itu dipakai Tuhan luar biasa. Ekonomi di daerahnya naik tajam, ketinggalan semua yang lain. Tetapi di dalam politik pun nggak bisa cuma lurus. Bukan berbuat dosa loh ya. Enggak, tapi harus cerdik, berbelit-belit juga kayak ular. Supaya nggak kebaca musuh, karena kamu masih di bumi.
Demikian juga kita. Makanya kamu tetap harus tulus, tapi cerdiknya ada di depan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, baru tulus. Karena kalau cuma cerdik, kamu akan menjadi jahat. Kalau cuma tulus, kamu menjadi bodoh atau dibodohin orang. Yang keenam, Tuhan mengajar tentang kelimpahan dan rasa cukup. Makanya banyak dulu orang di Indonesia, anak-anak Tuhan selalu berkata gini, kita kan harus merasa cukup. Kita harus selalu cukup, nggak usah bermimpi untuk menjadi kaya lah, berkelimpahan lah. Karena Alkitab mengajar kita harus cukup. Loh, enggak. Makanya Alkitab harus dibaca dengan seimbang. Matius 6 ayat 19. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Benar. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena ngengat dan karat merusaknya. Makanya jangan dikumpulkan. Uang jangan cuma dikumpulkan. Di Ibrani 13 ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Benar, jangan jadi hamba uang. Betul. Makanya uang jangan dikumpulkan. Kayak orang Yahudi, mereka uang nggak dikumpulkan di rumah. Dia pakai untuk membangun perusahaan-perusahaan baru. Membangun aset perusahaan baru supaya memberi banyak makan. Sehingga nggak dimakan. Makanya Alkitab berkata di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10, nggak tahu di situ ada apa enggak, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi dikatakan Tuhan itu, kamu itu harus memuliakan Tuhan dengan hartamu dan Tuhan akan memberi kamu lumbung-lumbung diisi penuh sampai melimpah. Loh, tadi katanya cukup, sekarang kok melimpah. Bahkan Alkitab berkata, kamu dikasih 2 talenta. 1 talenta dan 5 talenta, kembangin sebanyak-banyaknya. Bahkan yang 1 talenta nggak bisa kembangin, Alkitab berkata, kenapa kamu nggak serahkan uangku kepada mereka yang bisa mengembangkan? Karena uang atau talenta yang kuberikan kepadamu, talenta di situ ayatnya berbicara uang, itu harus kamu kembangin sebanyak-banyaknya. Jangan batasi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Untuk memberkati banyak orang, bukan untuk disimpan. Tapi membangun perusahaan-perusahaan baru, membangun restoran-restoran yang baru, supaya banyak orang menjadi makan, orang-orang dapat makan karena bekerja di tempatmu, dan kamu bisa memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati dan menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang sakit yang tidak bisa membayar. Itulah, makanya jangan batasi, jangan berkata cukup untuk kelimpahan, tapi terus kembangin. Tapi berkata cukup untuk kebutuhanmu sendiri, untuk keinginanmu. Sehingga kamu tidak menjadi hamba uang. Sepatu 50 biji buat perempuan nggak cukup karena warnanya macam-macam. Kamu harus bisa berkata cukup. Tapi untuk mengembangkan, jangan pernah berkata cukup. Jadi ngerti ya, cukup untuk keinginan diri. Tapi mengembangkan segala sesuatu, jangan pernah berkata cukup. Amin. Sebelum saya kembali kepada hostnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, kami diajar untuk seimbang. Kami bersyukur Alkitab selalu mengajar kami keseimbangan antara surga dan bumi, antara cara kami hidup di bumi dan cara hidup kami sebagai anak-anak kerajaan. Kami bersyukur sehingga hidup kami teratur, tidak menjadi orang-orang bodoh, tidak menjadi orang yang primitif, tidak menjadi orang-orang yang ngeroh, tidak menjadi orang aneh-aneh. Karena kami tahu apa itu realita, kami tahu apa itu iman. Kami tahu hidup di dalam keseimbangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, Amin. amin, amin. Wow, luar biasa saudara ya. Mari semua angkat 2 jempolnya. Mari kita mengatakan terima kasih banyak Pastor Deborah. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati.
oleh sharing hari ini. Pastor Deborah, sekali lagi kita minta Pastor Deborah untuk berdoa untuk doa penutup dan doa berkat. Persilakan. Oke, kita semuanya berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami bersyukur kami dipilih Tuhan menjadi anak bakat kekasih, dan kami dipilih menjadi rekan sekerja Tuhan, sehingga kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi lewat kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa untuk Pastor Yongki dan Ibu Yongki yang ada di Indonesia. Engkau terus berkuasa memberikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka berdua selama di Indonesia dapat menikmati pelayanan, dapat menikmati berkat penyertaan Tuhan, dan supaya kembali ke Amerika dengan keadaan selamat. Mari angkat tangan kita. Engkau adalah orang-orang yang diberkati, engkau adalah orang-orang istimewa, engkau orang yang sudah diselamatkan, sehingga apapun yang kau kerjakan berhasil, lumbung-lumbungmu diisi penuh, kemanapun engkau dibuang, engkau menjadi berkat. Tidak ada satu orang pun di antara kamu yang menjadi tentukan gagal, tetapi engkau sudah ditetapkan menjadi orang yang berhasil, yang terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan, anak-anak keturunanmu akan dibuat Tuhan berhasil. Mereka menjadi bintang-bintangnya Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi kesaksian banyak orang. Diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah engkau kemanapun kamu pergi, dan diberkati dengan kesetiaan sampai garis akhir. Biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita semua dan seluruh keluarga kita di awan-awan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.